Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa lah, Pak. Biar doa itu kan seperti naik sepeda, Pak. Semakin sering doa, semakin cepat dikabulkan. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah sarapan belum? Sudah. Kenapa? Nggak ada yang ngingetin? Perlu pengingat untuk sarapan. Epi sarapan nggak tadi? Good. Kenapa? Udah dikapan ayang. Yang jadi pertanyaan, emang ada ayangnya? Nggak ada juga lah, terus ngomong sopo? Gering nanti kalian nggak sarapan. Ya, harusnya kita hari ini pakai LCD, cuman karena terkendala teknis mati lampu ya tak masalah lah, kita biasa seadanya, tapi yang penting kita bisa, kalian bisa lihat laptop. Ini namanya laptop, tahu kan? Siapa tahu belum tahu. Pernah megang? Pernah. Ada yang belum pernah megang? Pegang aja nggak apa-apa. Main kalau mau megang. Hari ini siapa yang nggak masuk? Danang, Deva. Kemudian Anda izin ya? Anda izin, ada suratnya. Ya mudah-mudahan kawan-kawan yang kalian hari ini nggak berangkat bisa berangkat. Jadi biar bisa ketemu, biar bisa. Tapi hari ini luar biasa loh, banyak yang berangkat. Tepuk tangan loh untuk kalian. Surprise, tahu mau syuting jadi banyak yang nggak berangkat. Oke, awali hari ini dengan tersenyum. Dengan apa? Dengan hibah. Udah dapat orang berapa kamu hibah hari ini? Udah banyak, Pak. Udah banyak. Ada Mehmet. Terus apa lagi? Mehmet gak termasuk daftar hibahmu? Enggak, Pak. Nanti. Gusti Allah. Oke, perhatikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan cek kebersihan dulu. Kalau di lacinya masih ada sampah-sampah yang kotor, diambil. Kalau nggak ada sudah. Kalau di pikirannya masih ada pikiran-pikiran yang kotor, tinggalkan. Kita hari ini harus bersih dulu, rapi dulu. Pastikan semua bersih, pastikan semua rapi. Oke. Kita doakan kawan-kawanmu yang hari ini nggak berangkat dengan alasan apa itu, apa sakit atau apa, mudah-mudahan cepat. Kalau sakit cepat sehat. Kalau misalkan males ya mudah-mudahan cepat sadar. Kalau apa lagi? Kalau ternyata tidak ada yang mengingatkan, mudah-mudahan segera ada yang mengingatkan. Sebelum diingatkan oleh siapa? Iis, Israel. Nanti si Israel mengingatkan, bingung kalian. Oke, perhatikan. Hari ini kita akan membahas, kita akan sama-sama kalian nanti dengan tim kalian. Karena kali ini kita akan berbagi dengan tim. Kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia. Agak kelihatan nggak dari sini, Ran? Oh, nggak kelihatan. Kurang anu ya. Nah, ini gambarnya adalah orang sedang di belakang ini bakar ban, kemudian dia tawuran. Orang tawuran lah. Bisa jadi tawuran itu antara dia ketika dia demo, atau bisa jadi ketika antara kelompok A dengan kelompok satunya. Contoh yang pernah terjadi di dekat kita adalah di Lampung Selatan sekitar tahun 2012 atau 2013. Itu antara orang suku Bali dengan orang suku Lampung. Itu bentrok. Itu contoh yang terjadi. Itu adalah akibat dari adanya keberagaman. Karena berbeda jadi bentrok. Apa itu yang berbeda? Waktu itu memang ada perselisihan di sana. Sebelumnya, waktu itu kita membahas tentang persatuan dalam keberagaman. Ya, persatuan dalam keberagaman. Ada yang dinamakan dengan alat pemersatu bangsa. Masih ingat nggak alat pemersatu bangsa? Coba dicek, lihat buku catatannya lagi. Alat pemersatu bangsa itu ada apa aja? Ada apa aja alat pemersatu bangsa? Ada Pancasila. Terus ada apa lagi? Undang-undang dasar. Terus apa lagi? Dasar negara. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ya Bhinneka Tunggal Ika. Lambang itu masuk dalam identitas nasional. Termasuk bendera, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia. Semua ini terakomodir dalam satu wadah besar.
dalam satu semboyan besar. Kita punya semboyan. Nama semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat cara nulis Bhinneka Tunggal Ika? Cara nulis Bhinneka Tunggal Ika harus pakai? Iya. Nggak ngerti ya? Cara nulis Bhinneka Tunggal. Oh, BH-nya 1 apa 2? 1. Ya bener 1. Kalau 2 kan nggak bisa. Bihi. Alah. Bhinneka Tunggal Ika. Ya kalau BH-nya 2 ya bihi ini kan nggak bisa dibaca. Jadi ini yang kita bahas minggu lalu. Hari ini kita akan membahas ketika dalam keberagaman kebinekaan itu pasti kita akan ketemu namanya konflik. Ketemu namanya salah. Kenapa kok laki-laki selalu salah? Ya namanya aja masalah, bukan mbak salah. Jadi kalau laki-laki salah ya wajar. Nah, ada kaitan antara materi minggu lalu dengan materi saat ini. Kira-kira kaitannya apa? Minggu lalu kita bahas tentang Bhinneka, tentang ini, pemersatunya ini. Hari ini kita bahas tentang permasalahan yang timbul dari adanya keberagaman. Kira-kira kaitannya apa? Dengan adanya alat pemersatu, ketika ada keberagaman, maka kita akan tetap bersama, kita akan tetap kuat, kita akan sadar. Karena setiap manusia itu hakikatnya berbeda. Dan percayalah, berbeda itu menjadikan indah. Indah itu karena berbeda. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti kalian mempelajari ini semua, harapannya nanti kalian bisa menampilkan, nanti di akhir dalam selesai kelompok kalian akan mempresentasikan. Setiap kelompok di perwakilan leader atau ketuanya akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Nah, manfaat kalian mempelajari ini adalah, perhatikan, ketika kalian tahu nih, ini ketika kita hidup bersama dengan orang beragam, ini nggak boleh, dan ini boleh. Ketika kita sudah tahu, manfaatnya apa kira-kira? Kita nggak boleh mengejek orang agama lain, manfaatnya apa? Biar bersatu. Kita tidak boleh mengolok-olok orang mungkin yang badannya besar, gemuk, nggak boleh dia lolok, biar apa? Biar nggak berantem, biar ada persatuan. Percayalah dengan bersatu kita kuat. Kalian kemarin buat es buah kan? Kalau yang buat Zara sendiri, kira-kira selesai nggak? Ya meskipun selesai lama, sampai jam 2, sampai gurunya pulang belum selesai. Tapi karena kalian kerjain bareng-bareng, kemarin dibagi tugas, ada yang motong-motong, kemudian ada yang apa? Nyeset, kemudian ada tim tukang ngicipi. Bener kan? Bener. Abang tukang ngicipi kan? Oh, bukti ya. Loh, itu penting loh. Cep Juna, Cep Renata, sama Cep satunya siapa yang ganteng gitu? Cep Arnold, kirain Cep Rohim. Cep Arnold, itu kerjanya cuma ngicipi loh, tapi dibayar. Siapa tahu? Ya kan? Siap. Nanti dia bukti punya keahlian ngicipi. Wah, handal itu kan. Tapi kerjanya tiba-tiba dia di bengkel. Masuk bengkel itu kan, adanya kan oli, kerak knalpot, terus apa lagi. Karena dia punya keahlian ngicipi kan. Ini motornya ini kayaknya gasnya kebesaran, dicicipilah lidah. Oh, ini kebesaran dikit, kecilin dikit. Jadi jangan sampai salah. Belajarnya apa, kerjanya apa, jangan sampai salah. Makanya kita perlu tahu. Kemudian kita harus punya kesepakatan. Kesepakatan bareng-bareng supaya pelajaran hari ini itu lancar, supaya pelajaran hari itu enak. Kita harus punya kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, kira-kira kalian setuju nggak dengan ini? Menjaga kelas agar tetap bersih dan kondusif. Ada yang nggak sepakat? Nggak sepakat. Ada di sini yang mungkin, ya oke lah, mungkin dia nggak suka dengan hal-hal yang bersih. Tapi kira-kira bisa, kalian mau nggak usul? Pak, kelas harusnya 1 minggu nggak dipiketi. Kan nggak mungkin. Jadi saya rasa semuanya sepakat bahwa kelas itu harus bersih. Sepakat ya? Oke, yang kedua, saling menghormati dalam perkataan dan perilaku. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh bilang nama bapaknya. Stop. Apa Repan sering Pan tobat, Pan. Jangan sebut nama-nama bapak. Kenapa pipimu? Sakit? Gusinya sakit? Lebih baik sakit gusi atau sakit hati? Oh, lebih baik sakit hati loh. Sakit gigi 1 minggu kalian nggak bisa makan. Sakit hati masih bisa lah kita ngemplok masih makan. Tapi ya pengennya nggak ada yang sakit, semuanya sehat.
Yang berikutnya adalah tidak saling membuli. Makanya dikasih tahu, kan udah dikasih tahu, Gus ini abuh, lentung. Dia ini loh, dia ini, sekarang kan musim durian. Dia makan durian, ya kan, wow, lagi cepet-cepet, takut diminta sama kawannya, nggak ditelan malah masuk ke gusi. Nggak pan, nggak bercanda pan, nggak bercanda. Oh jadi serius ya. Saling berbagi ilmu dan hal-hal positif. Coba kira-kira kata-kata untuk hari ini siapa ya? Kata-kata hari ini, Ma, kira-kira apa? Bahasin kata-kata hari ini biar kawan-kawanmu ini semangat. Gibahnya garis semangat loh. Loh, gibah garis semangat. Pasti, Pak. Apa? Kira-kira kata-kata hari ini yang bisa menyemangatkan? Ada yang bisa memberikan kata-kata motivasi? Repan apa, Pan? Nah, mulai harimu dengan semangat, dengan senyum. Dan yang berikutnya adalah mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Artinya nanti ketika berkelompok, kalian harus mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Disiplin dalam mengikuti pembelajaran, tidak boleh ada yang menye-menye waktunya, kerja-kerja, waktunya tanya-tanya, ketika ditanya, ya harus menjawab. Kelihatan nggak itu gambar apa? Kelihatan nggak? Gunung. Oke, coba sekarang kalian pikirkan tempat indah menurut kalian. Oke. Apa? Gelap ya? Gelap ya? Gambarnya gelap ya? Kayak masa depan. Ya itu kayak aku kalau nggak ada kamu seperti ini. Oke, bayangkan tempat yang menurut kalian indah sudah? Oke, sudah. Bayangkan, tidak usah diucapkan. Pejamkan mata kalian. Tarik napas. Bayangkan kalian ada di tempat itu. Kalau Bromo, lihat savana di Bromo yang sangat hijau seperti Bukit Teletubbies. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Oke, tarik sekali lagi, bayangkan tempat itu. Bayangkan kalian ada di tengah-tengahnya. Kemudian sedang teriak sekencang-kencangnya. Teriakan 1, 2, 3. Oke. Terinspirasi ini sih kalian. Siksa neraka, jadi teriak horor. Perhatikan, sebelum kita mulai alur pembelajarannya akan saya sampaikan aturan kita hari ini, bahwa kita akan belajar beberapa tahap. Tahap yang pertama, nanti kita akan sama-sama menyaksikan video. Menyaksikan video tentang keberagaman, tentang masalah keberagaman di Indonesia. Tahap kedua, nanti kalian akan dibagi dalam kelompok besar. Nanti di setiap kelompok itu ada leader, ada kepala, ada ketua. Kemudian di kelompok tersebut kalian akan dipecah lagi dengan kelompok baru. Nah, dengan kelompok baru kalian akan belajar, akan sinau. Setelah kalian sinau, kalian kembali ke kelompok asal kalian. Apa yang kalian sinau, kalian dapatkan itu nanti dibawa ke kelompok asal kalian. Seperti, coba dipikirkan dulu. Kira-kira maksud nggak? Kalau tidak maksud, silahkan ditanyakan. Oke, maksud Jadi gini loh. Kalian dibagi dalam 3 kelompok besar. 1, 2, 3. Ya kan? Setiap kelompok itu punya angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan ada yang 4. Nah, setiap kelompok ini nanti yang 1 akan kumpul dengan 1. 2 kumpul dengan 2. 2. Kemudian 3 dengan 3. Dan seterusnya. Kalau 4 nanti bisa gabung dengan kelompok 1. Karena nanti kelompoknya tidak memadai untuk dikerjakan bareng-bareng. Kemudian setelah kalian belajar, ini kan kalian nimba ilmu nih, cari ilmu di kelompok baru. Ini yang 1, 2, 3. Setelah itu kalian kembali ke kelompok asal, ke kelompok ini tadi. Apa yang kalian dapat setelah kalian cari ilmu? Setelah kalian belajar itu apa yang kalian dapat? Nanti baru dibahas lagi dengan kelompok kalian dan dipresentasikan. Alurnya seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup paham? Sekarang kita akan membentuk tim. Jumlah hari ini yang masuk ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? 14. 14 kalau
4, 4, 3, 3, 3, 4. Berarti satu kelompok isinya 4 orang. Satu kelompok isinya 4 orang, 3 berarti ada yang lebih dari satu. Satu kelompok. Ra ke depan, Citra ke depan, dan satu lagi Selvia ke depan. Kalian akan membentuk tim seperti biasa. Sini. Oke, hop. Hop, tengah, Cit. Ra, panggil satu nama, sebut satu nama. Sebut satu nama. Terserah untuk membantu timmu. Satu, cepet. Siapa? Rahma. Tahan, nanti kelompoknya nanti. Yo. Bekti, yo. Samsuri, oke. Lagi. Siapa? Afgan. Terus? Anissa Ramadhani. Terus? Zela, oke. Selvia lagi. Lutfi? Selvi Handayani? Yang belum siapa? Yang belum siapa? Yuk. Jadi Nisa. Oke, yang belum dapat kelompok siapa? 2? Val sama Rel. Pan, pilih siapa, Pan? Pilih siapa? Jangan pakai perasaan milihnya. Oh, cukup milih kelompok dengan siapa? Kau malah pakai perasaan. Santai, jangan pakai perasaan. Pilih siapa? Kira-kira membantu nanti kamu ketika di kelompok akan menguntungkanmu, kira-kira siapa? Jangan. Sama Rara. Oke. Rel. Siapa? Citra. Oke. Sekarang yang dengan Rara di sini, kemudian Citra tengah, Selvia di pinggir. Yuk, bareng-bareng. Kembali ke kelompoknya. Bawa buku tulis, bawa buku cetaknya. Ya. Ini mejanya pakai 4 loh biarin. Kalian bertiga. Satunya siapa? Oke, yuk. Gan, mana Gan? Oke. Matt, yakin posisimu gitu, Matt? Nyaman? Nyaman? Nyaman dengan posisinya atau nyaman dengan Lutfi? Enggak. Gan, udah siap, Gan? Kamu cukur di mana? Cukurnya di mana? Skapelan Pak, medis di paper. Oh, cacuit. Ayo kan? Nah, ketua kelompok, silakan kawan-kawanmu itu termasuk ketua kelompoknya itu diberi angka. Setiap orang diberi angka. Saya dapat angka berapa? 1 sampai dengan 4. 1 sampai dengan 4 nanti dulu. Yang di sini angka dobelnya 1, yang di sini angka dobelnya 2. Ah, 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 1. Dong? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Misal. 1, 2, 3, 4, 2.
1, 2, 3, 4. Ya sudah, karena cuma 4. Nggak usah dikasih angka setiap orang. Kamu nomor berapa, kamu nomor berapa, kamu nomor berapa itu? Udah? Oke. Sudah? Kalau sudah diberi angka, kawan-kawan udah dikasih angka. Kasih angka. Basing, ini 1, ini 2, 3, 4, 1 gitu loh. Basing, kamu berapa? Nah. Udah, Pi. Ya basing, aku 1, 2, 3, 4 gitu loh. Udah. Udah ya. Oke, perhatikan, semuanya perhatikan video ini dulu. Perhatikan video ini dulu. Ini kenapa kalian dikelompokkan bersama dengan ini? Ini kan karena kemarin, sebelumnya kan kita pernah ngobrol bahwa kalian senang belajar dengan berkelompok, biar variasi. Dan kelompoknya adalah dengan cara berpindah-pindah, bukan hanya satu orang gitu loh. Kalau tidak terlihat di sana, dengarkan suara ini. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif, terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik gereja Yasmin. Sambil siapkan pertanyaan kalian yang akan kalian tahu dari video ini. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Isu ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penjelasan Ahmad Yudhikasi. Namun jemaah Ahmadiyah bentrokan antara dua kelompok itu tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ini di Papua, Tolikara ini Papua. Di Indonesia atau Gini menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Koramil Tolikara pada Jumat 17 Juli 2020. Sebelumnya, di Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan pemberasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian pembangunan rohani Injil Pemuda yang ada dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musola terbakar. Kebakaran gereja Aceh Singkil. Pada 13 Oktober 2015, 2 kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masa penghubungan 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI, kemudian membakarnya. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Oke, perhatikan. Pertanyaannya adalah, apa perasaan kalian ketika ini terjadi di sekitar kalian? Coba, apa kira-kira yang kalian rasakan atau perasaannya ketika ini terjadi di lingkungan kalian? Sedih, takut, apa lagi? Apa? Perasaannya hancur, ya kan? Sesama orang Indonesia, sesama ber-KTP warga negara Indonesia, tapi saling bentrok. Ini kan membuat kita sedih. Meskipun mereka beda dengan agamanya dengan kita, sukunya beda dengan kita, nggak berarti kita harus memusuhi mereka. Itu yang terpenting. Oke, perhatikan. Kemudian sekarang yang terpenting adalah 1 gabung dengan 1, 2 dengan 2, 3, 4 untuk membahas materi yang nanti akan saya berikan. Yuk, 1 tetap di sini,
2 di sini, 3 di sini, 4 kalian di meja sana. Bawa kursinya. Yuk, kamu berapa? 3 sana. Ada punya penggaris? Ya. Ada penggaris? Sah. Nanti ketika presentasi, kamu tanyain, kamu nyampein ini aja. Nggak usah ditulis, disampaikan aja nanti ketika presentasi. Jadi kamu presentasi ini nanti kelompok 2. Oh ini kelompokmu ya, oh nanti. Mana? Sa? Penggaris. Ini nanti pas presentasi kan kamu yang presentasi ketuanya. Kemudian ini nanti pas presentasi. Ini nanti presentasi. Enggak, ini nanti. Kemudian oke. Ini ditulis di sebelah sini nanti anggota kelompokmu sesuai dengan LKPD. Oke, berarti kan ini akan ada lembar bacaan yang akan dibahas setiap kelompok, dibahas benar-benar dibahas. Setelah dibahas nanti kalian kembali ke kelompok, apa yang dibahas didapat atas bahasannya nanti dibawa lagi. Ini pengaruh keberagaman, bentuk konflik, penyebab konflik dalam masyarakat, dan oke, perhatikan di kelompok ahli ini adalah namanya kelompok ahli. Kalian adalah ahli di bagian itu masing-masing. Ada yang ahli di bagian dampak, ada yang ahli di bagian penyebab konflik dan lain sebagainya. Itu kalian kaji, ya. Kalian kaji, kalian pahami serius. Setelah kalian pahami, kalian nanti kembali ke kelompok asal kalian kasih tahu. Itu nanti kertas Pak Guru ambil. Nah, kalian nanti sampaikan kepada ke kelompok asal kalian kasih tahu. Tadi ini loh, ini gitu loh. Ini di luar dari itu, kamu pelajari ini, ya. Boleh dicutit, dicatat, boleh dirangkum. Oke, ya. Setelah itu, ini nanti ketika kalian kembali ke kelompok ini Pak Guru ambil. Nah, yang kamu dapatkan ini dari yang kamu catat atau kamu diskusikan ini nanti kamu sampaikan kepada kawan di kelompok asalmu. Dong? Ah, maksud nggak? Nah, ini pelajari berempat, ya toh. Ini nanti kan, setelah boleh kalian catat, boleh kalian rangkum, kalian diskusikan bareng-bareng, ya toh. Setelah itu, ini Pak Guru ambil. Kalian kembali ke kelompok asal. Di kelompok asal kalian ceritakan apa yang didapat. Kalian ngobrol berempat ini, membaca ini yang didapat apa? Hah? Dirangkum aja. Ya, yang penting memudahkan. Ketika waktunya habis, selesai. Jangan lama-lama. Oke? Oke. Wah, enak banget ini dikit. Nah, bertiga, ini boleh dirangkum, boleh dicatat, atau boleh dihafal. Ya toh? Ini nanti kalian akan kembali ke kelompok asal. Ya kan? Di kelompok asal tersebut, ini kalian nggak boleh bawa, ini saya ambil. Kalian sampaikan yang kalian dapat ini ke kelompok yang tadi. Kalau hafal ya disampaikan dengan menghafal, kalau mau dicatat ya boleh ditulis. Kalau mau ngerangkum boleh silakan ngerangkum. Dong Porang? Enggak, perlu diruqyah gitu. Tapi rambutmu bagus loh, Rel, asli Rel. Keren lah. Inspiratif. Ya, dicatat oleh, dirangkum oleh, disalin oleh, dihafal oleh. Yang penting ketika kamu balik, Gak ada waktunya. Ya nanti ada waktunya. Waktunya adalah 7 menit lah, biar gak lama-lama. Nanti ketika kalian balik ke kelompok, harapannya kalian sudah pinter. Kalau udah dapat ini kembali ke kelompok udah pinter. Harapannya seperti itu. Kelompok 1 anggotanya siapa aja? Zahra, Rahma, terus kelompok 2 Cit, siapa Cit? Sebentar.
Bakti, Farel, Selfie, tiga, Selvia, Hah? Sela, satunya, jadi di diskusi kalian ini dinilai, cara kalian diskusi, cara kalian ngobrol dengan kawannya ini dinilai, ada penilaiannya. Kenapa? Akunya sampai aku nggak sama bentuk. Ya, Akunya cuma ini. pentingnya sampai ke bawah, ya. Ada kesulitan? Oke, perhatikan. Oke, waktunya sudah habis. Nanti dulu. Kalian akan kembali ke kelompok asal. Kalian akan ketemu dengan ketua kalian. Ketua kalian dapat apa, nanti ketua kalian itu akan menyampaikan dan mengkoordinir cara belajarnya seperti apa. Oke, maksud ya ketua kelompok tadi yang disampaikan. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Apa yang didapat. Kemudian nanti ketua kelompok silakan menyampaikan presentasinya. Ya. Kembali. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, ambil lagi kursinya. Nah, perhatikan. Ketua kelompok Rara, Citra sama Selvia atur strategi supaya nanti apa yang didapat dari kawan-kawanmu tadi ketika belajar di kelompok ahli itu bisa terserap. Lutfi, kamu dapat apa? Sampaikan ke Selvia. Matt dapat apa? Sampaikan. Sel dapat apa? Sampaikan. Nisa dapat apa? Sampaikan. Bekti dapat apa? Sampaikan. Farel dapat apa? Sampaikan. Epi dapat apa? Sampaikan ke Citra. Ini juga demikian. Pan, kamu dapat apa tadi? Penyebab konflik. Ada apa aja penyebab konflik? Sampaikan ke kawan-kawannya. Iya, tulis Pak. Ya apa iya? Sampaikan yang kamu dapat itu. Coba. Tidak adanya persamaan Nah, pandangan. sampai selesai. Terus gitu juga. Ma juga sampaikan ke Rara dan kelompok yang lain disampaikan. Kelompok lain semuanya juga harus paham. Ini paham apa yang dapat dari kelompok 1, 2, 3, 4 di kelompok ahli. Coba. Pi, kamu dapat apa tadi? Kasih tahu ke kawan-kawanmu. Di Sinau, kamu tadi kan Sinau tuh, belajar di kelompok ahli, kelompok pintarmu. Dapat apa kamu? Mendapatkan konflik antara suku dan konflik. Itu apa itu? Judul besar. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Nah, kasih tahu apa bentuk konflik masyarakat Indonesia? Ada. Dalam masyarakat dapat dilakukan berbagai yaitu konflik ideologi dan Nah, oke. Setiap kelompok atur strategi untuk menyampaikan. Nanti ketika kelompok itu menyampaikan, kelompok lain itu harus bertanya. Alurnya adalah nih. Penghapus? Mana penghapus? Ada nggak? Nah, ketika kelompok satu ini kelompoknya Zahra tampil, ini yang bertanya adalah kelompok 2. Ini kelompok 2 yang bertanya.
Ketika kelompok 2 tampil, ini yang bertanya adalah kelompok 3. Ini kelompok yang bertanya. Ketika kelompok 3 tampil, ini yang bertanya adalah kelompok 1. Biar semua dapat bagian. Apa pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia? Pengaruhnya ada nggak di sini? Mana pengaruh? Oh, bukannya ada yang di situ. Judulnya nggak buat tulis Pak Joko. Enggak, gini, pertanyaan itu adalah nanti yang disampaikan kelompok 1 kan menyampaikan ya kan? Kamu tanya, nanti ketika yang disampaikan apa kamu tanya. Gitu loh. Tanya berkaitan dengan materi gitu loh. Materi yang ada di sini. Ya, yang kamu dapat, kamu tanyakan gitu. Yang belum paham ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Dong, Bora? Apa? Enggak, di sini aja, enggak usah maju di sini aja. Shooting dari sini nanti kamera saya agak bawa ke sini. Jadi tetap di sini. Pak ini kan Assalamualaikum, saya ini Ya, nyebutnya gimana? Saya Sylvia dari Jawa. Namamu aja. Nanti biar Sela karena kan kamu kondisional apa? Kamu nggak bisa suaramu habis. Jadi ya anggaplah Selfie ya kan namamu? Sylvia Marapan, Pak. Nama baru, Pak. Iya, sekarang siapkan pertanyaan untuk bertanya kepada kelompok 2. Nah, siapkan pertanyaan coba. Apa yang mau ditanya? Yang nggak kalian paham, kalian tanyakan nanti kepada kelompok 2. Ya, oke. Kita golek soal pertanyaan, kita cari dari sekarang. Iya, sekarang ditanya dulu. Siapkan pertanyaan nggak apa-apa. Biar nggak lama-lama. Iya, satu aja. Biar nggak lama-lama. Apa sih? Hah? Ya bikin Oke, siap-siap ketua kelompok untuk menyampaikan presentasinya. Nanti kelompok lain silakan bertanya. Ya, kelompok lain silakan bertanya. Kemudian kelompok yang ditanya silakan memberikan jawaban. Nanti jawaban kalau misalkan ngambang, yang tanya kurang puas, nanti kita puaskan bareng-bareng di akhir. Nah, maksudnya kita klarifikasi bareng-bareng. Oke, sekarang dimulai dari kelompok 1. Ready kelompok 1? Ra? Siap Ra ya? Ya. bisa jawab, kita kan ngasih pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan, terus kita kalau nggak bisa jawab, Pokoknya dijawab sebisanya. Nanti nggak bisa nanti Pak Rohim. Akhirnya di sana. Nggak bisa. Oke ya. Kelompok 1 Ra, siap Ra? Kelompok lain silakan perhatikan. Ini kelompok 1 yang diketuai oleh Azhara Eva Wulandari akan menyampaikan presentasi hasil dari diskusi yang sudah didapat tadi. Yuk Ra, silakan berdiri. Oke, ini Rara akan menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Oke, silakan yang lain perhatikan. Kelompok lain nanti yang bertanya silakan siap-siap. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Wulandari, mewakili dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatifnya: A. Munculnya sikap primordialisme. B. Munculnya sikap etnosentrisme. Dan C. Fanatisme yang berlebihan.
Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia berdasarkan jenisnya terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Terus? Udah, kalau udah dipersilakan kawan dari kelompok lain untuk bertanya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Apa pertanyaannya? Tanyakan kepada mereka. Ada nggak masyarakat di dunia ini yang tidak beragama? Nah, ada nggak masyarakat di Indonesia masyarakat tidak? yang di dunia ini yang tidak beragama? Oke. Ada nggak kira-kira masyarakat yang tidak beragama? Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Dia hanya tanya ada atau enggak. Nanti penjelasannya nanti kita selesaikan bareng-bareng di akhir. Langsung jawab. Ada nggak masyarakat yang tidak beragama? Ada nggak kira-kira? Menurut kelompok ini? Ada nggak? Tidak beragama kan? Nah, ada nggak? Ada. Ada. Masyarakat di Indonesia ini ada yang tidak beragama. Pastinya seperti apa? Nanti kita bahas di akhir. Kita konklusikan bareng-bareng. Selanjutnya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya adalah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra, mewakili dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Penyebab konflik dalam masyarakat. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses persaingan tidak sehat. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta, benda, dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Dan sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apa tadi? Kalau ada konflik, kalau ada kawan kalian berantem, apa yang harus kalian lakukan? Menanggapinya dengan baik untuk Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kita akan melihat penampilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Zahratusita, mewakili dari kelompok 3, akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan. C. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Dampak negatifnya: B. Munculnya sikap primordialisme. C. Munculnya sikap etnosentrisme. D. Fanatisme yang berlebihan. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia berdasarkan jenisnya. Terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Penyebab konflik dalam masyarakat. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses persaingan tidak sehat. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik.
1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Yuk, silakan. Kue aing kan kue leader ya. Ya. Ya karena keyakinan orang berbeda-beda. Tadi yang ditanyakan oleh kawan-kawan kalian, pertanyaan yang pertama adalah, ada tidak orang yang tidak beragama di Indonesia? Ada nggak kira-kira? Meskipun dia mengaku ateis, meskipun dia mengaku tidak beragama, kalian tahu Coki Pardede? Kok stand up komedian, tatoan yang cuak gitu. Dia mengaku ateis, tapi secara pengakuan ateis, tapi tetap di KTP dia harus tetap mencantumkan agama. Artinya ketika di Indonesia, dia harus mencantumkan agama atau sistem kepercayaan. Nggak boleh ateis, itu nggak boleh. Meskipun secara kelakuan sehari-harinya dia ateis, tapi tetap dia harus memilih salah satu agama atau sistem kepercayaan di dalam kolom di KTP. Karena ada agama di sana. Itu. Clear ya? 1, 2. Apa yang dilakukan ketika ada konflik? Ketika ada konflik apa? Hal yang paling penting adalah ketika kita tidak bisa menyelesaikan konflik, jangan ikut campur. Ada orang lagi berantem, rebutan permen, ya kan? Mehmet sama Lutfi rebutan permen. Ketika kalian nggak mampu melerai, badan kalian kecil, ya nggak usah kalian ikut ribut, nggak usah ikut nyampuri. Permenmu kemarin yang diambil itu bukan hanya 1, tapi 10. Ajar, tonjok. Nggak gitu. Setidaknya nggak usah ikut-ikutan ketika tidak bisa. Syukur kalian bisa melerai, ya dilerai. Yang ketiga, kenapa agama tidak 1? Karena keyakinan, kepercayaan itu adalah kebebasan. Silahkan milih agama yang menurut kalian suka. Tapi bagi kita orang Islam, inna dina indallahil Islam. Agama yang dianggap paling baik oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam. Apa? Bahagiakan hidupmu, maka apa, Pan? Kata-kata hari ini, Pan. Oke, perhatikan. Kita akan merefleksi peristiwa hari ini, apa yang kalian dapat hari ini? Pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat kira-kira? Pengalaman. Kemudian perasaannya seperti apa? Senang, happy, bahagia, yaitu sama. Refresh, karena tadi kita sudah jalan-jalan ke tempat-tempat favorit ya. Meskipun udah lama angan-angan ya nggak apa-apa toh. Hidup itu berawal dari mimpi. Nah, pengen bermimpi kita harus tapi jangan juga kebanyakan tidur. Kemudian pembelajaran kita sudah melaksanakan pembelajaran tadi dari kelompok awal, kemudian ke kelompok ahli, kemudian kembali sampai dengan kalian presentasi, sampai dengan kedepannya. Setelah kalian belajar ini, ketika kalian ketemu dengan orang agamanya lain, Repan misal ketemu dengan orang Hindu, apa yang akan kamu lakukan? Ajak salaman, udah peningkatan. Citra, ketika kamu ketemu dengan orang Sunda, apa yang akan kamu lakukan? Tutor les bahasa ya. Karena bahasa Sunda dengan bahasa Jawa itu ada beberapa yang agak mirip, tapi ada pengertian yang memang harus berbeda. Oke, pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan sebentar pertemuan kita ini bermanfaat. Ke depan kita bisa ketemu lagi. Sehat selalu. Ke depan pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang upaya menangani permasalahan. Tadi kita sudah tahu tuh permasalahannya ada banyak. Nah, kita akan sama-sama besok menyelesaikan masalah-masalah ketika ini terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ya, sebelum saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Besok kita berjumpa lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Pada dasarnya kalian adalah orang hebat menurut kalian sendiri. Ketika kita acuan kita baik adalah ketika kita lebih baik dari hari ini, bukan orang lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, tolong nanti ketika sampai rumah sampaikan salam parohim untuk orang tua kalian. Untuk Rahman nanti pas nelpon
dapat salam dari Pak Rohim gitu ya, sampaikan karena itu penting, karena itu silaturahmi penting. Ternyata orang tua kalian banyak yang pengen silaturahmi dengan bapak ibu gurunya, tapi ternyata ada yang dikirim surat orang tuanya belum datang juga sampai sekarang gitu ya. Oke, boleh silakan kembali disusun kursinya.